Cerita diawali dengan pernikahan seorang idol cantik dengan seorang pria biasa yang dulu berkuliah di kota. Mereka telah dijodohkan oleh pemerintah melalui pemberitahuan pemerintah. Jadi pemberitahuan pemerintah atau yang disebut program Yukari dilakukan untuk mengatasi tingkat kelahiran yang rendah yang sudah berlangsung selama 40 tahun, di mana ketika remaja sudah berumur 16 tahun, maka pemerintah akan memberitahukan calon pasangan hidup mereka. Dan juga hubungan percintaan di luar program tersebut itu dilarang. Terbukti dengan adanya program ini, tingkat angka kelahiran menjadi tinggi, serta anak yang lahir memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Lanjut ke cerita utama. Seorang siswa bernama Nejima Yukari, kita sebut saja Nejima, sedang mencuri pandang pada seorang gadis sekelasnya bernama Takasaki Misaki. Lalu teman Nejima tiba-tiba menghampiri Nejima dan berkata ingin merasakan jatuh cinta serta berteriak tidak akan menikah. Nejima yang bingung pun akhirnya bertanya kepada temannya Nisaka apa yang terjadi pada Takeda. Nisaka berkata bahwa Takeda sudah mendapat surat pemberitahuan dari pemerintah dan keesokan harinya akan diadakan pertemuan kedua keluarga mereka, sehingga mungkin itu yang membuat Takeda ketakutan. Takeda langsung menjawab bahwa dia tidak takut, melainkan hanya ingin jujur pada perasaan diri sendiri. Lalu Takeda bersumpah bahwa dia tidak akan menikah dengan calon yang dijodohkan pemerintah untuknya. Takeda pun mengajak Nejima, Nisaka, dan dua orang lainnya untuk bersumpah agar tidak menikah. Akan tetapi, tiba-tiba Misaki ikut, yang membuat Nejima dan yang lainnya terkejut. Lalu Nejima memuji kecantikan Misaki dalam hatinya, dan berhayal seandainya dia dijodohkan dengan Misaki melalui program pemerintah. Lalu temannya mengatakan bahwa bulan April yang lalu Misaki sudah berumur 16 tahun. Akan tetapi dia masih belum mendapat surat pemberitahuan dari pemerintah. Sesampainya di rumah, Nejima membuka laci dan mengambil kotak yang berisi potongan penghapus. Ternyata potongan penghapus yang Neji simpan adalah sisa potongan penghapus yang dia berikan pada Misaki ketika kelas 5 SD. Nejima membagikan penghapusnya karena dia sadar bahwa Misaki lupa membawa penghapusnya. Lalu Misaki mengucapkan terima kasih, yang membuat Nejima jatuh cinta pada Misaki pada saat itu juga. Scene berganti ke ruang makan, di mana Nejima dan keluarganya sedang makan dan berbincang mengenai ulang tahun Nejima yang ke-16 akan datang 2 hari akan datang. Menyadari surat pemberitahuannya yang akan tiba, dia berencana mengutarakan isi hatinya pada Misaki yang sudah dia pendam selama 5 tahun. Keesokan paginya, Nejima menemui Misaki dan memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa mereka pernah sekelas waktu SD. Akan tetapi, Misaki sama sekali tidak mengingatnya, yang membuat Neji terkejut sekaligus putus asa. Namun, Neji mengatakan dengan suara lantang untuk mengajak Misaki bertemu di taman belakang SD pukul 6 sore. Setelah mengatakan itu, Neji tiba-tiba pergi sambil berlari. Di taman belakang sekolah, Nejima sudah menunggu, akan tetapi Misaki belum muncul. Sambil menunggu kedatangan Misaki, Neji akhirnya bermain pasir dan membuat makam kuno dengan pasir tersebut. Akan tetapi, sampai pukul setengah 11 malam, Misaki tak kunjung datang. Sampai-sampai polisi datang dan menyuruh Nejima untuk pulang. Di saat hendak pulang, tiba-tiba Misaki datang dan menarik baju dari Nejima. Akhirnya mereka berdua pun duduk dan berbincang di kursi taman. Misaki lalu bertanya kepada Nejima apakah yang dia buat di pasir tersebut adalah makam kuno. Nejima lalu menjawab yang dibuatnya adalah makam kuno dan menjelaskan tentang makam kuno dengan nada yang terlalu cepat karena gugup, yang membuat Misaki tertawa dan mengatakan Nejima tidak pernah berubah dari SD. Ternyata Misaki hanya bohong pada Nejima bahwa dia tidak mengingat Nejima.
Lalu Nejima mengutarakan isi hatinya pada Misaki. Nejima mengatakan bahwa dia menyukai Misaki. Setelah Nejima mengatakan itu, tiba-tiba Misaki menangis. Nejima yang panik akhirnya ingin menghibur Misaki. Lalu Misaki mengeluarkan potongan penghapus dari dalam sakunya dan mengatakan selama ini dia juga menyukai Nejima. Lalu Nejima pun memeluk Misaki dan mengatakan bahwa dia telah menyukai Misaki selama 5 tahun. Lalu Misaki pun mengajak Nejima untuk berciuman. Setelah itu ponsel Nejima berbunyi. Ternyata Nejima mendapat pesan dari pemerintah yang berisi tentang siapa yang akan menjadi jodohnya. Ternyata yang muncul adalah nama Takasaki Misaki. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba HP Neji mati. Selalu setelah itu petugas dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial bernama Ichijo dan Yajima datang mengantarkan surat pemberitahuan pemerintah milik Neji. Akan tetapi di surat tersebut jodoh dari Nejima adalah senada Lilina, bukan Misaki. Neji akhirnya protes dan berkata bahwa nama yang muncul di ponselnya berbeda dengan yang muncul di surat. Lalu petugas mengatakan bahwa itu adalah kekeliruan dan mengatakan bahwa yang di suratlah yang mutlak. Setelah petugas pergi, Misaki mengucapkan selamat ulang tahun pada Nejima dan mengatakan sebenarnya dia tidak ingin datang dan mengatakan perasaannya pada Nejima. Akan tetapi pertemuan mereka selama kurang lebih setengah jam sudah membuat Misaki senang. Beberapa hari kemudian keluarga Nejima bertemu dengan keluarga Lilina, yaitu jodoh Neji. Akhirnya Nejima bertemu dan melihat jodohnya, yaitu Lilina. Neji cukup terkejut karena Lilina adalah gadis yang cukup cantik. Ketika sedang berkumpul, Lilina mencoba akrab dengan Nejima Yukari. Akan tetapi Nejima malah hanya bengong karena membayangkan jodohnya bukanlah Misaki. Senada Lilina yang marah pun melempar blazer miliknya pada Nejima lalu pergi keluar. Lalu Nejima pun pergi mencari Lina untuk meminta maaf. Singkat cerita, dia menemukan Lilina di ruang penyimpanan selimut. Akhirnya Nejima mengatakan alasan dibalik dia hanya murung. Lalu Nejima menceritakan kisah cintanya dengan Misaki. Setelah mendengar cerita Nejima dan Misaki, Lilina pun terkesima dengan kisah cinta Nejima dan Misaki. Lalu Lilina berniat membantu keduanya agar tetap bersama. Keesokan harinya, Lilina meminta Nejima untuk menemuinya di sekolah Lilina. Akhirnya Nejima pun menemui Lilina ke sekolahnya. Di sana Nejima cukup kesulitan menemukan kelas Lilina dan bertanya kepada murid lain. Ternyata Lilina punya nama panggilan senada Musi. Dia dipanggil seperti itu karena sombong dan bahkan dia tidak memiliki seorang teman. Setelah bertanya, ternyata Lilina berada di UKS. Ternyata tujuan Lilina memanggil Nejima adalah menanyakan perasaan Nejima kepada Misaki. Ketika keduanya sedang mengobrol, Misaki kebetulan lewat. Akhirnya Lilina menghampiri Misaki lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah calon dari Nejima. Lalu mereka berdua pun mengobrol di sebuah kafe dengan Nejima di belakang kursi Misaki sambil menguping pembicaraan mereka. Lalu Lilina bertanya kepada Misaki bagaimana perasaannya terhadap Nejima dan apa yang disukai dari Nejima. Lalu Misaki pun mengatakan apa yang dia suka dari Nejima. Ternyata yang dia sukai adalah rambut Nejima serta tingkah Nejima yang sedikit ceroboh. Akan tetapi Nejima merupakan orang yang baik. Setelah selesai mengobrol dan mereka pulang, ketika di dalam perjalanan, Lilina menyuruh Nejima untuk mencium Misaki setiap hari agar keduanya semakin mencintai satu sama lain. Keesokan harinya, Lilina mengundang Nejima ke rumahnya. Setelah masuk ke kamar Lilina, ternyata Misaki juga berada di dalam kamar Lilina, yang membuat keduanya saling canggung. Singkat cerita, Lilina menyuruh keduanya untuk saling ciuman. Akhirnya mereka berdua pun berciuman di depan Lilina. Akan tetapi hanya sebentar karena sepertinya Nejima cukup gugup jika melakukannya di depan Lilina. Akhirnya Misaki pun pamit pulang dan mengatakan pada Lilina agar belajar mencintai Nejima.
Keesokan harinya, ketika jam olahraga, Nejima, Takeda, dan Misaki berpapasan dengan Misaki dan temannya. Tatapan Misaki terhadap Nisaka berbeda yang membuat Nejima berpikir ada hubungan di antara keduanya. Setelah berganti pakaian, Nejima bertemu dengan Misaki. Lalu Misaki mengajaknya untuk mengobrol sebentar. Misaki bertanya apa yang dikatakan Lilina setelah Misaki pulang. Nejima lalu menjawab bahwa Lilina menyuruh Nejima dan Misaki ciuman setiap hari. Singkat cerita, Misaki langsung mencium Nejima. Namun tanpa disadari, ketika Misaki lewat, dia melihat Nejima dan Misaki yang sedang berciuman. Shin berganti ke Nejima yang sedang menunggu Nisaka selesai dengan kegiatannya. Ternyata setelah Nisaka selesai, Nejima sedang tertidur sambil menunggu dia. Siapa menyangka bahwa Nisaka mencium Nejima. Shin berganti lagi ke rumah Nejima, di mana Lilina dan keluarga Nejima sedang makan malam bersama. Orang tua Nejima pun bertanya apakah mereka sudah pernah berciuman. Karena gugup, Lilina tidak sengaja menumpahkan semua isi saus ke dalam makanan. Setelah selesai makan, mereka berdua pergi ke kamar Nejima. Kondisi kamar Nejima sangat kotor. Akhirnya Lilina menawarkan diri untuk membersihkannya. Ketika sudah selesai, Lilina pun bertanya apakah dia sudah mencium Misaki. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba petugas kementerian datang untuk mensurvei hubungan mereka. Setelah mengobrol panjang lebar, petugas kementerian pamit pulang dan bertanya alamat Misaki. Nejima yang mendengarnya pun langsung tertunduk. Dia berpikir bahwa pemberitahuan jodoh untuk Misaki sudah tiba. Keesokan harinya di sekolah, ketika dia membantu Misaki, dia pun mengucapkan selamat pada Misaki. Ternyata Nejima ini keliru. Petugas kementerian datang bukan untuk menemui Misaki, melainkan saudara dari Misaki. Mendengar itu, Nejima langsung kembali semangat. Lagi dan lagi mereka kembali melakukan ciuman. Malam harinya, Lilina menghubungi Nejima tentang kemah yang akan keluarga mereka lakukan. Dan ternyata Lilina juga mengajak Misaki untuk ikut. Akhirnya, agar tidak sendiri, Nejima pun mengajak Nisaka agar ikut. Setelah memohon cukup lama, Nisaka pun akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka. Akhirnya mereka berangkat ke tempat perkemahan menggunakan kereta. Sesampainya di sana, Nejima dan Nisaka membantu memasak, sedangkan Misaki dan Lilina pergi berenang ke sungai. Setelah masakan sudah matang, Nejima pergi untuk memanggil Misaki dan Lilina. Di sana dia terkejut karena penampilan mereka yang hanya menggunakan bikini. Singkat cerita, ketika akan menghampiri Nejima, Lilina terpeleset yang membuatnya sulit berjalan sendiri. Akhirnya Nejima menggendong Lilina sampai ke penginapan. Sesampainya di penginapan, ayah Lilina langsung membalut luka pada kaki Lilina. Lalu ayah Lilina pun bertanya pada Nejima apa yang akan dia lakukan di masa depan. Lalu Nejima pun menjelaskan bahwa dia ingin meneliti tentang makam kuno. Mereka pun cukup tertarik mendengar alasan Nejima. Pada malam harinya, Lilina mengajak Nejima, Misaki, dan Nisaka untuk ikut uji nyali. Lilina berpasangan dengan Nisaka, sedangkan Nejima berpasangan dengan Misaki. Lilina bercerita kepada Nisaka tentang sifat Nejima yang ceroboh. Akan tetapi berkata bahwa Nejima tetap baik dan jujur. Di sisi lain, Nejima juga mengobrol dengan Misaki. Ketika sedang berjalan, keduanya terpleset dan jatuh, yang membuat baju Misaki terbuka dan Nejima melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Misaki bukannya langsung menutup bajunya, malah memeluk Nejima. Di sisi lain, Lilina bertengkar dengan Nisaka. Nisaka memarahi tindakan Lilina yang menjodohkan Nejima dan Misaki. Lalu mereka bertemu dengan Nejima dan Misaki. Akhirnya mereka berempat jalan bersama. Lalu mereka menemukan tempat yang penuh dengan kunang-kunang. Lalu mereka berempat pun saling pegangan tangan dan memandang pemandangan tersebut. Scene berpindah pada saat Lilina dan Nejima pulang bersama. Lilina menanyakan sebuah nama makam kuno pada Nejima, yang membuat Nejima langsung sangat antusias.
Lalu Lilina pun mengatakan agar mengajaknya ke sana lain kali. Scene berganti ke perpustakaan di mana Lilina sedang membaca buku tentang Juman. Lalu tiba-tiba ada cewek berkacamata memanggil Lilina. Dia bernama Arisa Mimasaka. Dia adalah adik dokter yang pernah melawat Lilina ketika masih kecil. Arisa juga berkata bahwa dia ingin berteman dengan Lilina. Scene berganti ke sekolah Nejima, di mana Nejima dan Takeda pulang lebih awal karena mereka akan menghadiri pelatihan khusus dari pemerintah. Singkat cerita, Nejima sampai di gedung yang dituju. Di sana dia bertemu dengan calon jodoh dari Takeda, di mana mereka cukup akrab. Bahkan semua yang hadir akrab dengan pasangan mereka. Lalu Lilina dan meminta maaf pada Nejima karena sedikit terlambat. Lalu Lilina memberi patung pada Nejima karena tertarik pada makam kuno. Ternyata Nejima pun punya patung untuk Lilina, patung yang sangat mirip dengan kucing. Singkat cerita, mereka masuk ke pelatihan khusus. Di sana mereka diberikan alat kontrasepsi dan juga mereka menonton tayangan film dewasa. Setelah itu mereka disuruh masuk ke kamar dengan pasangan masing-masing. Salah satu petugas mengatakan pada Nejima bahwa mereka akan diawasi. Nejima juga mendengar dari peserta lain jika tidak bersungguh-sungguh mereka akan mendapatkan hukuman. Mendengar tangan Nejima yang terluka, Misaki langsung menemui Nejima untuk mengetahui keadaan Nejima. Dan si Nejima mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Siang harinya Lilina bertemu dengan Misaki. Dia bercerita pada Misaki tentang hubungan mereka pada Nejima. Keesokan harinya Nejima bertemu dengan petugas kementerian dan mengatakan hubungannya dengan Lilina. Akhirnya petugas menceritakan kasus yang sama yang dialami oleh Nejima, di mana pria dan wanita saling mencintai, akan tetapi mereka tidak dijodohkan. Akhirnya pria tersebut mengalah dan membiarkannya. Lalu petugas tersebut menyuruh Nejima harus jujur pada perasaannya. Akhirnya hari pementasan pun tiba. Banyak teman SMP dari Misaki datang. Lilina bersama temannya juga datang untuk melihat penampilan Misaki. Setelah pementasan selesai, Nejima bertemu dengan Igarashi, teman SMP-nya dulu. Tiba-tiba Igarashi bertanya tentang pemberitahuan pemerintah dengan Misaki, yang membuat Nejima terkejut dan bertanya dari mana Igarashi tahu tentang itu. Igarashi juga mengatakan bahwa Misaki adalah jodoh asli Nejima. Lilina yang tidak sengaja mendengar suara Nejima pun mendengar percakapan mereka dan ikut bergabung. Tetapi Igarashi tidak mau menjawabnya. Lalu Lilina dan Nejima yang penasaran pun akhirnya meminta nomor Igarashi pada orang lain agar mereka dapat bertemu. Sayangnya Nejima langsung diblok oleh Igarashi, sedangkan Lilina tidak diblok. Akhirnya mereka pun membuat janji menemui Igarashi sepulang sekolah. Setelah bertemu Igarashi lalu mengajak mereka berdua agar mengobrol di kafe kucing. Di sana Igarashi menyuruh Lilina berhenti menjodohkan Nejima dan Misaki, karena itu akan lebih menyakiti hati Misaki. Igarashi juga mengatakan bahwa ada ikatan yang lebih kuat dari pemberitahuan pemerintah pada Nejima dan Misaki. Igarashi juga bercerita bahwa dialah yang pertama mengetahui bahwa Misaki menyukai Nejima. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Yajima, si petugas pemerintahan datang dan juga mengatakan jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh Igarashi dan menyuruh mereka supaya pulang. Shin berpindah ke Nejima, Nisaka, Misaki, dan Lilina yang sedang berjalan menuju tempat pernikahan kakak Nisaka. Lalu di gedung seorang wanita menghampiri mereka dan meminta Misaki dan Lilina agar dijadikan model untuk selebaran mereka. Mereka berdua pun akhirnya menyetujuinya. Setelah selesai foto bersama pengantin, Nejima menyadari bahwa ia meninggalkan HP-nya di meja. Dia pun bergegas mengambil handphonenya. Ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat Misaki yang sedang menangis. Nejima pun bertanya apa yang terjadi. Namun Misaki hanya menjawab dia hanya terharu karena pernikahan tadi. Nejima pun langsung memeluk dan lagi menciumnya. Ternyata Lilina melihat mereka dan langsung pergi.
Sepertinya di sini Lilina sudah mulai cemburu. Besoknya keluarga Nejima dan Lilina melakukan tamasya ke sebuah pemandian air panas. Mereka berdua pun keliling-keliling seperti melakukan kencan. Malam harinya mereka berdua dibuat di satu kamar. Mereka berdua tidak bisa tidur. Lalu Lilina mengajak Nejima untuk mengobrol sebentar. Lalu Lilina menyuruh Nejima agar memilih Misaki. Karena kekuatan cinta Nejima dan Misaki lah yang membuat Lilina menjadi berubah. Sekarang dia sudah punya banyak teman dan perubahan lainnya. Lilina juga sudah membaca buku tentang pemberitahuan pemerintah bahwa itu bisa dibatalkan dengan keduanya merasa tidak cocok dan tidak ingin melanjutkan hubungan. Tidak datang melihat mereka berdua. Akhirnya setelah berbincang cukup lama dengan Nisaka, akhirnya Nisaka meyakinkan Nejima agar datang. Akhirnya Nejima berubah pikiran dan pergi melihat pemotretan dengan judul Koito Uso dimulai dari chapter 119. Terima kasih.